Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Pentingnya datang ke psikolog ya nggak Bu? Kalau rasanya udah nggak bisa lagi memanage, rasanya sih udah nggak bisa atau respon lingkungan ke kita itu udah buruk gitu ya. Nah, itu kita mesti harus waspada. Dan waspada guys. Kalau narsistik kayak gitu ada kaitannya nggak sih dengan harga diri kita gitu kan? Yang kayak tadi tuh Jung Lex ada yang bodoh amat, ada yang kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya menunjukkan bahwa seberapa besar kita dihargai kayak gitu kan. Nah itu termasuk tidak ke harga diri gitu. Nah itu gimana? Kalau kita bicara harga diri atau self esteem itu sendiri gitu ya, sebenarnya kalau orang-orang yang menderita narcissistic personality disorder itu justru sebenarnya harga dirinya rapuh. Gitu. Malah kebalikannya gitu. Jadi karena apa? Biasanya nih tipikal orang-orang dengan gangguan narsistik itu kan dia selalu pengen tampil, pengen nunjukin dia hebat, dia segala-galanya. Tetapi mereka ini kalau dikritik itu langsung ambruk, langsung marah besar, ngamuk. Nah, ini berbeda dengan orang yang memang percaya diri. Kalau orang percaya diri? Kalau orang percaya diri biasanya gini loh. Percaya diri itu kan dibangun berdasarkan sejumlah pengalaman yang menguatkan kita. Misalnya contoh nih, Ika itu selalu menang lomba nulis gitu misalnya. Menang lagi, menang. Timbul nggak pede? Iya, kamu timbul. bisa nulis. Ya. Hebat dong gitu ya. Iya. Nah, itu normal. Berarti kan kamu pede karena itu dibangun dari sejumlah pengalaman menyenangkan yang menguatkan. Nah, kalau orang narsistik itu berbeda. Mereka kadang-kala sebenarnya lingkungan tuh nggak pernah loh sebenarnya nge-reward dia. Tapi pernah, dia tidak ada pengakuan sebenarnya dari lingkungan. Tapi dia selalu menganggap bahwa lingkungan tuh mengakui dia hebat, dia ini hanya dalam alam pikirannya dia gitu loh. Jadi dia hanya bergelut di alam pikirannya dia sendiri. Gitu, dan itu belum pernah ada pengakuan dari lingkungan gitu. Dan sebenarnya ini untuk menutupi self esteemnya, harga dirinya itu yang rapuh itu tadi. Gitu. Jadi dia sudah tahu nih bahwa harga diri dia tuh sebenarnya rapuh gitu ya. Aslinya tuh aku tuh nggak sepede itu gitu loh. Aslinya aku tuh nggak sehebat itu gitu. Tapi aku tidak ingin orang lain tahu saya seperti itu gitu. Maka saya menampilkan diri saya begini. Maka begitu dikritik sedikit aja itu mereka yang bisa marah banget, bahkan ambruk dan lain-lain gitu. Kita bandingkan dengan orang yang benar-benar pede. Misalnya nih seperti tadi udah jago nulis dari dulu, sering menang. Kemudian lingkungan juga mengakui bahwa misalnya Ika tuh pintar nulis gitu. Misalnya ada orang yang kritik tulisanmu, paling kamu akan bilang cuma begini, oh iya ya, aku akan perbaiki. Dia nggak ambruk gitu. Malah itu menjadi salah satu motivasi gitu ya Bu. Ayo, berarti saya kurang nih, saya harus pelajari lagi. Nah, orang narsisis tidak bisa begitu. Bagi dia setiap kritikan itu adalah ancaman terhadap dirinya. Ngeri ya Bu ya. Kalau bahasanya gini udah mulai ngeri gitu ya. Terus itu kan tadi yang berkaitan dengan harga diri Bu. Jadi kayak Ika bisa tarik kesimpulan gitu ya bahwa seorang yang memiliki narcissistic personality disorder itu dia sangat rapuh sebenarnya, tapi dia menutupinya itu seakan-akan agar dia itu terlihat kuat gitu. Padahal senggol dikit ambruk gitu ya. Benar, selemah itu gitu. Benar, itu benar banget. Benar banget ya. Terus kalau udah kita tahu nih Bu, teman kita punya gejala itu gitu. Nah terus itu gimana sih Bu cara kita untuk menguatkan dia agar tidak berkelanjutan atau keterusan jadi ini gitu. Kamu udah mulai lihat gejala-gejala itu dan itu bertahan terus dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standarnya, mungkin udah bisa kita ingatkan bahwa ada apa gitu, kamu nyaman nggak dengan kondisimu. Tapi biasanya orang narsistik tuh termasuk yang agak sulit disadarkan loh. Gitu. Dia nggak ngerasa dia punya masalah gitu loh. Ya aku normal kok gitu mungkin ya Bu ya tanggapan mereka. Emang salah ya kalau aku kayak gini gitu. Padahal menurut lingkungan perasaan dia kagak keren, kok dia ngerasa dia yang hebat sendiri ya gitu. Bener. Berarti mungkin pentingnya kita membangun ulang pikiran atau kognitif kita untuk tetap stay positif kayak gitu memang benar-benar penting ya Bu untuk teman-teman kita yang mengalami narsistik ini sendiri. Sebenarnya kan kalau misalnya cuma sekedar kan harus dibedain ya antara self love gitu. Sama narsistik. Jadi itu sering
terbalik ya, maksudnya disamaratakan gitu. Kalau self love itu kan kita nge-reward diri kita sendiri ya. Jadi itu bagian dari cara kita mengapresiasi diri kita sendiri, cara kita menghargai diri kita sendiri. Itu berbeda banget dengan kayak narsis gitu. Nah kalau narsis pasti mengacunya gangguan, pokoknya patokannya adalah itu sudah masuk ke tataran penyimpangan, gangguan gitu. Orang gangguan itu pasti tidak bisa berfungsi dengan normal. Ya benar. Itu kata kuncinya di situ. Dia tidak mampu berfungsi sebagai pribadi, kemudian dia tidak mampu berfungsi sebagai bagian dari anggota masyarakat dan lain-lain. Dia mengganggu dirinya dan dia mengganggu orang lain. Itu indikatornya bahwa kita gangguan. Tapi kalau misalnya kita masih kayak tadi ya, foto-foto, jepret-jepret, selfie-selfie berapa kali kayak gitu ya. Itu mungkin belum masuk narsistik menurut saya ya. Saya belum melakukan pemeriksaan gitu. Cuma saya pernah baca sebuah jurnal nih Kak. Nah jurnal itu mengatakan bahwa kalau ada orang sehari itu misalnya bisa posting di Facebook atau Instagram itu misalnya lebih dari 10 kali dalam satu hari. Nah itu kita bisa waspada. Wow. 10 kali dalam sehari. Nah, logikanya kan slow banget kan? Iya, hidupnya slow ya. 10 kali. 10 kali loh. Kamu jangan. No. Terus itu gimana tuh Bu? Berarti kalau misalkan ada yang sampai up 10 kali nih dalam sehari, udah harus waspada ya. Mungkin ada teman yang ngingetin, bilang bahwa ini kok kayaknya kamu udah kayaknya udah di luar kelaziman gitu ya. Kelaziman. Kayaknya kamu harus waspada deh. Siapa tahu ada sesuatu gitu. Oke. Terus itu ada hubungan dengan konsep diri nggak Bu? Ya sebenarnya ketika misalnya orang-orang yang harga dirinya terganggu itu tadi ya, itu jelas ada hubungannya dengan konsep diri. Nah konsep diri kan sebenarnya terbentuk dari sejak kita kecil ya. Itu dibangun dari pola-pola pengasuhan kita, bagaimana kita dibesarkan, bagaimana pendidikan yang kita dapatkan, seberapa reward yang memperkuat perilaku kita di masa lalu, dan itu jadi modal kita di masa depan. Nah jadi kalau misalnya orang yang harga dirinya kuat, itu biasanya juga konsep dirinya kuat. Nah, orang yang konsep dirinya kuat itu dikritik itu tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Wah, quotes of the day ya. Dikritik tidak tumbang, dipuji tidak terbang. Benar. Kalau orang yang konsep dirinya rendah, dikritik dikit tumbang. Oh, gitu. Langsung baper, di rumah nangis gitu kayak aduh kenapa ya aku kayak itu, padahal aku udah kerja keras dan lain-lain gitu. Bahwa dia menganggap dia itu sudah memang benar-benar memberikan yang terbaik gitu ya. Padahal kan ruang kritik itu pasti akan terjadi di apapun yang kita lakuin. Benar sih, iya. Oke. Gimana? Sudah sedikit terbuka ya. Nah, semoga gitu, tercerahkan teman-teman. tapi dan harapannya itu tercerahkan sih. Kalau jadi semakin gelap itu bahaya. Aduh. Semoga dengan adanya video ini nih Bu, teman-teman jadi kayak lebih mengerti lagi dirinya teman-teman kayak gitu kan. Soalnya kan di era 4.0 ini Bu, itu kan sudah sangat-sangat luar biasa gitu ya pergerakan media sosial gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau menurut Ika, dia juga mempengaruhi bagaimana si remaja ini seperti mencerminkan dengan siapa di Instagram seperti itu. Mungkin kalau saya nih boleh mesenin gitu ya, jangan dengar. Jangan sampai ini itu guidance your happiness. Jangan sampai gadget itu yang mengendalikan kebahagiaan hidupmu. Tuh dengerin tuh. Sometimes sekarang postingan kita itu karena hasil comparing kita dengan lingkungan. Temen kita posting OOTD di kafe keren dengan makanan mahal, besoknya kita maksain diri kita, saya murah loh tuh OTP mendoan, pisang goreng guys. Nah itu misalnya seperti itu gitu. Jadi seolah-olah kita jadi kayak kompetisi kan. Nah itu yang jadi tidak sehat. Tapi kalau misalnya kayak teman-teman Ika yang tadi di Q&A itu kan motifnya sebenarnya menarik ya, beragam. Nah itu nggak ada masalah. Itu haknya aman berarti. Kalian aman. Haknya setiap orang karena akunnya juga digunakan untuk hal yang baik kan. Bahkan banyak loh mahasiswa kita itu yang untuk syiar agama. Nah itu bagus. Itu mempengaruhi harga diri juga nggak sih Bu? Yang seperti itu? Biasanya ya jelas pasti mempengaruhi gitu kan. Ketika misalnya kita bikin foto keren karena dia memang basicnya fotografer, kemudian disukai banyak orang, dan bukannya nggak mungkin kan dari foto dia itu kemudian nanti dia nyantumin kontaknya. Iya benar. Pelanggannya tambah banyak, customernya. Bener banget. Nah makanya
sebenarnya ketika kita membuat akun sosial media itu pastikan kita punya misi. Benar-benar. Gini Bu, makan. Minum. Aduh. Jadi guys, ini roti saya. Lucu banget minuman saya. Katanya roti tape. Katanya. Tapi rasanya gimana? Tape. Sesuai dengan namanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.